Hey, ketemu lagi dengan saya. Tanpa basa-basi, coba beritahu saya kursi mana yang kamu pilih di pesawat, kamu fobia apa, dan apa kamu sangat perhatian soal tata bahasa. Saya akan bisa menebak semua hal tentangmu. Apa kamu mirip penumpang di kursi dekat jendela itu, yang suka menatap keluar dan memotret awan? Kamu mungkin agak egois, kamu mementingkan ruang pribadi dan mudah kesal. Atau kamu mirip yang di kursi lorong, yang suka mengobrol dengan penumpang lain dibanding tidur? Kamu tidak keberatan untuk bangun kapanpun teman sebarismu perlu ke kamar mandi. Maka kamu kemungkinan lebih mementingkan orang lain. Dan kalau memilih kursi tengah, yap, kamu orang yang unik. Saat kamu duduk di kursi pesawat, musik apa yang kamu dengarkan? Pencinta pop, rap, dan hip-hop biasanya adalah ekstrovert pekerja keras dan bangga terhadap dirinya sendiri. Pencinta lagu rock dan indie menunjukkan pribadi introvert yang kreatif. Pencinta musik klasik juga ada di sisi introvert, tapi mereka percaya diri. Sementara penyuka jazz, blues, dan soul menunjukkan pribadi ekstrovert, pintar, dan menyayangi diri sendiri. Tentu saja. Oke, mari kita kembali jauh ke belakang sampai saat kamu berjalan ke gerbang untuk naik pesawat. Pakar bahasa tubuh mengatakan mereka yang mementingkan logika melangkah cepat dengan barang bawaan dikedepankan. Orang yang suka menjadi pusat perhatian berjalan dengan kepala terangkat tinggi, pundak ditarik dan dada dibusungkan. Kalau kamu menatap lantai dan berjalan pelan, ini mengungkapkan sikap introvert dan kerendahan hatimu. Mari perhatikan caramu memegang tas bawaan. Membawanya di tangan menunjukkan orang yang teratur dan percaya diri. Ransel mengungkapkan kepribadian yang peduli, terbuka, dan mandiri. Jika membawa tas di lipatan tangan, mungkin artinya kamu banyak mau. Dan kalau mengenakan tas lempang, artinya kamu mengutamakan keselamatan dan kenyamanan di atas segalanya. Saya lihat kamu mengirim surel tepat sebelum naik. Kalau isi surelmu ada banyak kata aku, saya, dan punyaku, mungkin kamu agak egois, tapi orang lain iri akan kepercayaan dirimu yang keren. Kalau kamu menulis surel yang panjang, berarti kamu penuh semangat, tapi sangat butuh perhatian. Bagaimana dengan sepatumu? Kalau sering memakai sepatu lari atau sepatu bot kerja, kamu adalah orang yang berfokus pada tujuan dan selalu melihat ke depan. Alas kaki mencolok menunjukkan seseorang yang tidak takut menarik perhatian orang lain ke diri sendiri. Kasut apapun yang ada haknya menunjukkan satu hal, kepercayaan diri yang super tinggi. Dan kalau kamu memakai sepasang sepatu yang sama setiap hari tapi merawatnya dengan baik, berarti kamu orang yang sangat teliti. Saatnya naik. Apa kamu takut ketinggian? Kalau begitu, saya yakin kamu suka memegang kendali. Tipe orang seperti ini biasanya tidak suka berada puluhan ribu kaki di udara tanpa bisa melakukan apapun saat pesawat kenapa-kenapa. Kalau takut ular, artinya kamu teman yang setia dan tulus. Sebentar, ada ular di pesawat? Mereka yang gemetar saat membayangkan tentang bicara di depan umum adalah para perfeksionis. Mereka panik saat keadaan tak berjalan sesuai rencana. Takut akan kegelapan menunjukkan pribadi yang kreatif, sementara takut laba-laba adalah tanda kemampuan memimpin. Tunggu, kamu takut badut? Artinya kamu punya kemampuan untuk membaca orang. Topeng dan dandanan badut membuatmu takut karena tidak bisa membaca wajah di belakangnya. Hei, ini pesawat apa sih? Oke, tenang. Tidak ada laba-laba, ular, ataupun badut di sini. Tapi lihat, pramugari membagikan coklat kelinci. Kalau makan telinga lebih dulu, itu menandakan kamu orang yang giat dan tradisional. Kalau memakan ekor terlebih dahulu, artinya kamu orang yang suka melawan arus. Kalau kamu lebih suka langsung membelah-belah kelinci coklatmu, kamu adalah orang ambisius yang perilakunya misterius di mata orang lain. Omong-omong, kemana tujuanmu? Ekstrovert cenderung memilih tempat seperti pantai dan resort yang serba terbuka dan mudah berinteraksi dengan orang baru. Introvert menyukai hutan dan gunung. Mereka merasa lebih aman saat bisa meluangkan waktu dan ruang untuk merenung. Kamu sudah mendarat dan berjalan masuk hotel. Harus ke kamar mandi. Kamu lebih suka tisu toiletnya digantung seperti apa? Kalau lebih suka dari dalam, kamu mudah mengalah dan mau mendengarkan pendapat orang lain. Kalau lebih suka tergulung keluar, kamu punya kepribadian yang dominan. Mari ganti baju. Apa warna pakaian favoritmu? Putih artinya kamu teratur, rapi, dan mandiri. Merah menunjukkan kamu rajin dan giat, kamu lebih suka langsung bertindak dibanding duduk diam.
Pencinta pink adalah individu yang menarik, peduli, lembut, dan ingin disayang. Oranye adalah warna bagi orang berjiwa kuat yang populer dan agak kekanak-kanakan. Kuning dicintai oleh orang-orang berpemikiran kreatif yang menjalani hidup semaksimal mungkin. Hijau adalah warna favorit bagi orang-orang ramah yang menghargai kejujuran, tidak suka perubahan, dan menjalani kehidupan yang seimbang. Biru adalah pertanda kamu orang yang logis, penuh empati, dan bijaksana. Violet sebagai warna favorit menandakan kamu kocak, senang membantu, dan periang. Hitam menunjukkan sifat yang independen dan serius. Waktunya membuka koper. Mari kita lihat laci kaos kaki itu. Kalau berantakan bukan berarti kamu orang yang tidak rapi. Anehnya, orang yang paling memperhatikan detail cenderung kurang memperhatikan susunan di laci kaos kakinya. Saya juga akan kangen peliharaan saya. Wahai sesama penyuka anjing, peneliti mengatakan kita adalah orang-orang yang ekstrovert, teliti, dan antusias. Sementara penyuka kucing cenderung lebih tertutup dan agak perasa. Mereka butuh banyak waktu menyendiri, kurang lebih seperti hewan peliharaannya. Mereka yang lebih suka anjing pandai melakukan tugas simpel, sementara pemilik kucing lebih jago saat harus menunjukkan kreativitasnya. Konon, pemilik kelinci adalah yang paling introvert. Apa kriteria ini pas denganmu? Perutmu keroncongan, saatnya makan. Kamu memeriksa menu hotel dan terkejut saat melihat semua kesalahan tata bahasa di dalamnya. Tandanya kamu seorang introvert. Ekstrovert tidak terlalu memperhatikan akurasi tata bahasa, sementara introvert bisa menilai orang lain dari kesalahan tata bahasanya. Setidaknya begitulah kata para ahli. Ya, kamu pasti seorang introvert, sebab kamu tidak tahan melihatnya. Jadi, kamu mencari makanan di luar. Ada restoran Meksiko, lumayan juga. Kalau kamu seorang pencinta burrito, kamu penyuka petualangan. Kamu tidak ragu menunjukkan emosi dan sulit menjalani rutinitas. Nacho adalah kesukaan orang-orang pendiam yang menjunjung tinggi integritas dirinya dan lebih suka bekerja sendiri. Orang yang suka bekerja dalam tim biasanya memilih quesadilla. Mereka bukan pemimpin, melainkan mediator yang menciptakan suasana ramah. Penggemar taco mungkin gila kerja, tapi berdedikasi. Lalu, makanan penutupnya apa? Cookies. Orang-orang yang menyukai keping coklat membawa kedamaian dan ketertiban bagi dunia kita. Penggemar roti jahe adalah pemimpin petualang yang tahu cara menikmati waktu. Cookies lapis lebih disukai oleh orang bertipe imajinatif yang selalu menjadi perhatian dengan kisah-kisahnya yang menakjubkan. Cookies gula mengungkapkan kepribadian yang menentang hal biasa dan pandai mengerjakan banyak tugas sekaligus. Lalu, kalau lebih suka biskuit dibanding cookies, kamu adalah tipe yang senang bernostalgia. Sekarang, kamu sedang menulis surat untuk orang tersayang di rumah. Mari kita periksa tulisan tanganmu. Jarak besar di antara kata-kata menunjukkan kamu suka diberi ruang dan kebebasan. Kalau semua kata-kata di suratmu berdempetan, artinya kamu lebih mudah bergaul. Jika tulisan tanganmu miring ke kanan, kamu mungkin suka bertemu orang baru. Kalau miring kiri, tandanya kamu introvert dan suka menahan diri. Huruf bulat menunjukkan kreativitas, sementara yang runcing menunjukkan kecerdasan. Dan terakhir, kalau kamu menulis nama depan dengan jelas dibanding nama belakang, kamu adalah seorang individualis. Kamu tidak suka hal-hal kuno. Dan kalau nama belakangmu ditulis lebih jelas, berarti sifatmu sebaliknya. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.